Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar saya pada beberapa konten saya, yaitu yang pertama, cara membuahkan alpukat yang masih kecil. Kedua, membuahkan alpukat dalam keadaan kondisi di pot atau tabung pot. Jadi banyak sekali pertanyaan tentang membahas bagaimana tips cara membuahkan alpukat supaya cepat, kemudian masalah-masalah kenapa alpukatnya tidak berbuah, atau beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk membuahkan alpukat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengulas semuanya. Saksikan terus video saya ini, jangan di skip karena banyak sekali ilmu dan manfaat yang akan kalian dapatkan dalam video ini. Ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya akan mengupas satu persatu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuahkan alpukat cepat berbuah, baik dalam tanah maupun dalam pot atau kita buat tabung pot. Jadi yang pertama ada 4 yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, kita pilih dari jenis atau varietas yang valid atau yang cepat berbuah atau yang mudah berbuah. Kedua, kita harus perhatikan juga kondisi tanah. Yang ketiga, kondisi tanaman. Dan yang terakhir, kita pemupukan atau kebutuhan unsur hara. Jadi yang pertama saya akan mengupas sendiri. Yang pertama yaitu varietas. Jadi ketika kita ingin menanam, kita ingin membuahkan tanaman dalam pot atau dalam tanah untuk komersial atau untuk berkebun, yang kita harus memilih jenis atau varietas tanaman sesuai yang kita inginkan. Bagaimana ketika kita memilih varietas yang salah? Contoh, kita memilih yang jenis yang susah berbuah, maka otomatis ketika kita terapkan beberapa treatment, beberapa perlakuan untuk membuahkan tanaman alpukat, mungkin ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama atau susah sekali. Namun ketika kita memilih jenis-jenis yang cepat berbuah atau kita buahkan itu lebih mudah, seperti beberapa jenis, yaitu ada Mickey, Alligator, ada khas, kendil, peluang, dan yang lain-lain, itu merupakan jenis-jenis yang bagus atau yang sudah banyak dibuktikan oleh beberapa orang yang sering kita lihat tutorial di video maupun di YouTube. Itu merupakan jenis-jenis yang mudah dibuahkan. Jadi apalagi kita salah memilih bibit atau bibit yang dari biji belum tentu genetiknya baik atau jelek, itu kita tanam tidak kita sambung, itu sangat susah sekali untuk ditanam. Nah, ada pertanyaan gini, apakah kita menanam alpukat dari biji itu mudah berbuah atau susah berbuah? Jadi begini, yang namanya alpukat dari biji, kita tanam dari biji, itu merupakan salah satu hasil yang dihasilkan oleh tanaman itu tidak sesuai dengan induknya, karena sifat genetiknya itu random. Dia akan berubah dari indukan aslinya, bisa lebih baik ataupun juga lebih buruk dari hasil indukannya. Jadi alangkah baiknya kita akan sambung menggunakan jenis-jenis yang sudah terbukti atau sudah banyak dibuktikan oleh beberapa orang, seperti yang jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama, yaitu tentang varietas atau jenis. Kita harus tepat dulu memilih varietas atau jenisnya. Yang kedua yaitu kondisi tanah. Jadi tanah itu merupakan salah satu wadah akar untuk melakukan kehidupan, di mana akar itu akan mencerminkan atasnya. Ketika akar baik, maka tanaman itu daunnya akan baik, cabang akan baik, ranting akan baik, dan pertumbuhan juga akan baik. Namun ketika tanah itu dalam kondisi yang tidak sehat, itu akan cenderung dia merespon juga ke bagian daun, ke tajuk, dan lain-lain. Jadi di sini ada hal yang penting dalam kondisi tanah atau media tanam. Yang pertama yaitu pH tanah. pH tanah ini yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting sekali dalam kita berbudidaya tanaman. Ketika pH tanah itu sangat rendah, yaitu antara 1 sampai 5, maka tanaman itu akan terganggu siklus hidupnya. Karena apa? Pada kondisi yang sangat tanah masam itu, beberapa unsur hara mungkin akan tidak terserap oleh tanaman. Jadi ketika kita memupuk beberapa unsur hara, kita pupuk
P atau K, itu dia ketika kondisi tanah masam, tanam tidak akan menyerap pupuk-pupuk itu tersebut. Jadi ketika kita pupuk itu sama aja mubazir pupuknya dan tidak terserap oleh tanaman. Jadi kita harus menetralkan tanah itu antara pH-nya 6-7. Menggunakan apa? Bisa kita ukur dulu tanahnya menggunakan pH meter. Ketika pH itu merasa di bawah 6, sebaiknya kita lakukan peninggian pH tanah, yaitu dengan menggunakan kapur dolomit. Jadi kapur dolomit itu dia mengandung unsur hara Ca, di mana Ca itu akan menaikkan pH dari yang rendah menjadi lebih tinggi atau sampai netral. Jadi begini, ketika kondisi masam, dia maka akan menimbulkan suatu unsur hara yang muncul seperti Fe dan aluminium. Jadi unsur aluminium dan P ini dia akan menjerat pupuk P atau fosfat, di mana pupuk fosfat ini berguna untuk merangsang pembungaan atau pembuahan. Jadi ketika kita berikan pupuk fosfat itu akan tidak terserap oleh tanaman. Jadi kita harus memperbaiki kondisi tanah terlebih dahulu, baru kita bisa membuahkan tanaman itu dalam kondisi yang sempurna atau lebih stabil. Kemudian tanah ini juga merupakan salah satu unsur kesehatannya, yaitu dari bahan organik. Ketika tanah itu tandus, tanah itu sedikit mengandung bahan organik, maka kita harus menambahkan dengan kompos atau pupuk kandang. Namun yang harus catat di sini, pupuk kandang dan kompos itu harus sudah mengalami fermentasi. Karena ketika tidak mengalami fermentasi, itu akan menimbulkan beberapa masalah seperti jamur, serangan bakteri, dan hama seperti uret dan lain-lain. Yang paling parah yaitu pada jamur Phytophthora yang menyebabkan biasanya tanaman tiba-tiba layu dan mengering. Itu biasanya akarnya terserang oleh jamur Phytophthora atau busuk akar. Yang ketiga yaitu kita harus mengerti akan kondisi tanaman, di mana tanaman itu dia merespon dari kondisi tanaman tertentu. Misal begini, tanaman itu masih muda, masih sangat muda batangnya, dia belum siap untuk dibuahkan. Jadi kita bisa buahkan tanaman itu, namun itu sangat memaksa sekali. Tidak harus tanaman tua itu siap. Jadi yang siap itu biasanya dari batangnya. Ketika dia batangnya sudah tua, sudah besar, itu biasanya sudah siap. Namun ketika tanaman sudah besar juga, namun batangnya itu masih muda, belum tua, itu biasanya belum bisa kita buahkan. Jadi ada beberapa tips untuk cepat kita menuakan batangnya, membuat tanaman lebih cepat tua dan siap untuk dibuahkan, yaitu kita pemberian pupuk kalium yang lebih tinggi, yaitu bisa didapatkan dari pupuk KCl maupun MKP yang mengandung pupuk K lebih tinggi. Jadi pupuk K ini dia akan merangsang pembentukan batang agar lebih cepat membesar dan lebih cepat tua. Kemudian kondisi tanaman yaitu ada tajuk. Ketika tajuk lebat atau sangat rimbun, itu alangkah baiknya kita pruning. Seperti video sebelumnya, yaitu cara pemruningan atau pemangkasan yang baik. Jadi ketika tanaman itu sangat rimbun, tajuk sangat lebat, itu akan mengganggu proses generatif atau memperlambat proses generatifnya, sehingga proses vegetatif itu akan lebih lama. Jadi kita harus mengerti kondisi tanaman itu sudah siap untuk dibuahkan ataupun sudah siap dari tajuknya dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pemupukan, atau yang kita sebut dengan yang di sini yang paling penting, yaitu pemupukan unsur haranya. Ketika jenisnya sudah tepat, kemudian kondisi tanah sudah tepat, kemudian kondisi tanaman juga sudah tepat, yang terakhir yaitu kunci utamanya yaitu di pemupukan. Jadi begini, seperti yang sebelumnya, kita harus mengkondisikan tanaman itu subur sebelumnya, yaitu kesuburan tanaman itu kita harus penuhi segala unsur hara, di mana unsur hara itu ada unsur hara mikro dan makro. Kita harus penuhi terlebih dahulu. Ketika salah satu unsur hara itu akan mengurang atau dia mengalami defisiensi atau kekurangan salah satu unsur hara, itu akan menyebabkan faktor pembatas, dimana ketika kita berikan pupuk yang lain, maka dia akan menjadi faktor pembatas dan tidak akan merespon dari pupuk-pupuk yang lain. Maka dari itu kita bisa tambahkan beberapa unsur hara mikro dari pupuk kompos maupun pupuk kandang. Sedangkan unsur hara makronya seperti N, P, K, dan Ca, Mg, S itu bisa kita lakukan dengan pemupukan yang komersial seperti pada KNO3, MKP, Mutiara, dan lain-lain. Ketika tanaman sudah terpenuhi unsur hara, maka kita lakukan pembuahan. Yang di sini biasanya saya menggunakan pupuk untuk pertama itu untuk kalium dan nitrogen terlebih dahulu. Karena apa? Nggak langsung ke fosfat terlebih dahulu.
karena kalium dan nitrogen itu untuk bekal cadangan ketika nanti kita akan melakukan pembuahan. Ketika kalium dan nitrogen sudah cukup, ya akan menjadi untuk pembekalan ketika kita paksakan untuk stres terhadap air. Ketika itu sudah kita aplikasikan dalam minggu pertama dan minggu ketiga, bisa kita lakukan pemupukan yang rutin dengan menggunakan MKP saja atau pupuk yang mengandung K dan P saja. Jangan kita berikan nitrogen lagi, sembari kita melakukan stres air pada tanaman itu. Jadi ketika kita sudah memulai P dan K, lama-kelamaan nanti dia akan mulai memunculkan bunga pada bulan-bulan tertentu. Jadi respon tanaman itu ketika dia memunculkan bunga itu tidak sama. Ada yang 2 bulan sudah muncul bunga, 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan lagi. Jadi emang pembuahan itu tidak instan serta merta kita langsung bisa membuahkan dalam yang cepat. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada saya. Jadi begini, ketika saya memberikan tutorial tentang di tanah, bisa nggak kita diaplikasikan di pot? Jadi intinya ketika kita di tanah itu akan lebih susah daripada untuk membuahkan di pot. Kenapa begitu? Karena kita apabila di tanah itu sangat susah mengatur air, apalagi di musim penghujan. Biasanya di tanah itu untuk kita stres air, kita bisa memberikan penanaman pada di gunduk, kemudian kita tutup dengan mulsa untuk mengurangi intensitas hujan yang langsung turun ke tanah. Namun ketika di pot itu sangat mudah, bisa kita tutup dengan plastik atau dengan mulsa. Jadi air hujan tidak berpengaruh terhadap media yang kita gunakan dalam pot tersebut. Yang perlu diingat yaitu ada 4 faktor yang harus kita ketahui, harus kita penuhi. Yang pertama yaitu kondisi varietas atau jenis yang sudah tepat, yang sudah berbuah dan lebih cepat berbuah. Kemudian yang kedua kondisi tanah. Kondisi tanah kita harus menetralkan pH, kemudian kita penuhi bahan organik yang cukup. Kemudian yang ketiga kondisi tanaman. Tanaman sudah sehat, tanaman sudah cukup umur untuk berbuah, sudah batang sudah siap dan tajuk sudah siap. Kemudian yang keempat yaitu pemupukan. Yang pertama kita harus memupuk menggunakan nitrogen dan kalium, yaitu menggunakan pupuk KNO3. Setelah itu kita pupuk dengan menggunakan K dan P, yaitu bisa menggunakan pupuk MKP dan lain-lain. Jadi ada 4 hal itu harus kita penuhi. Ketika 4 hal itu sudah kita penuhi, maka tanaman akan merespon apa yang kita inginkan. Namun ketika kita tidak memberikan kebutuhan yang tanaman inginkan, maka tanaman tidak akan merespon seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Semoga video saya kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu kemarin. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.